Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester 1. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ada yang tahu apa arti dari keperwiraan? Keperwiraan berasal dari kata perwira yang artinya adalah gagah dan berani. Jadi keperwiraan artinya adalah keberanian. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang memiliki keperwiraan dalam memperjuangkan risalah agama Islam. Oleh karena itu, kita patut meneladaninya. Dalam mengemban risalahnya, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin pernah berperang menghadapi kaum kufar. Apa saja perang yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin? Pada bab ini kita akan membahas tentang 1. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. 2. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. 3. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Khandaq atau Perang Ahzab. 4. Perjanjian Hudaybiyah. Perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama kaum muslimin tersebut bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membela diri agar tidak dizolimi oleh pihak lain. Baiklah, kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Anak-anak, ada yang sudah tahu kapan terjadinya Perang Badar? Nah, Perang Badar merupakan perang besar antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, sehingga disebut juga Perang Badar Al-Kubro. Terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 16 Maret 624 Masehi di daerah Badar yang terletak antara Mekah dan Madinah. Perang Badar terjadi di latar belakangi oleh perjuangan kaum muslimin yang telah dirampas hartanya dan haknya oleh kaum kafir Quraisy. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada Perang Badar? Pada Perang Badar, kekuatan pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang yang terdiri dari 82 orang kaum muhajirin dan 231 orang kaum Ansor yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pasukan kafir, berapa ya kira-kira? Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang dan dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana berlangsungnya Perang Badar? Perang Badar diawali dengan perang tanding 1 lawan 1. Kaum muslimin diwakili oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Harits, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kaum Quraisy diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid dan Syaibah. Dengan terbunuhnya ketiga perwakilan dari kafir Quraisy, perang tanding ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian
terjadilah perang terbuka yang dimulai oleh kafir Quraisy. Lantas, siapa yang memenangkan perang Badar? Nah, pada perang terbuka ini, Nabi Muhammad SAW memegang komando perang pada barisan kaum muslimin dan mengatur strategi dengan sangat baik, sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari perang Badar, sebanyak 14 orang dari kaum muslimin syahid, sedangkan kaum kafir yang tewas sebanyak 70 orang termasuk Abu Jahal, sedangkan 70 orang lagi menjadi tawanan perang oleh kaum muslimin. Kisah perang Badar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 123 sampai dengan ayat 125. Perang Badar memberikan dampak pada kaum muslimin dan kaum kufar. Apa saja sih dampaknya? Mari kita simak. Bagaimana anak-anak? Sungguh luar biasa bukan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar? Keperwiraan beliau patut kita teladani ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Menurut salah satu riwayat, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal 3 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Maret 625 Masehi di wilayah Bukit Uhud. Penyebab terjadinya adalah kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar, menimbulkan dendam terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mengadakan pembalasan terhadap kaum muslimin. Pada perang Uhud, Abu Sufyan mengajak beberapa orang seperti Ammar bin Al-As, Ibnu Zab'ari, dan Abu Izhas dan kabilah-kabilah lain untuk bekerja sama dengannya. Kemudian, dengan pasukan berjumlah 3.000 orang, terlatih termasuk di dalamnya pasukan berbaju zirah. Tak hanya itu, mereka juga diperkuat 200 pasukan kavaleri. Ia memimpin pasukan bergerak menuju Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah dengan membawa pasukan sebanyak 1.000 orang. Ketika pasukan ini sampai di wilayah Sya'ud, Abdullah bin Ubay karena pendapatnya untuk tetap tinggal di Madinah tidak dijalankan Nabi, maka ia menjadi kecewa, kemudian meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dengan pulangnya pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Salul yang berjumlah 300 orang, maka Nabi Muhammad SAW hanya memiliki 700 pasukan dan harus melawan pasukannya orang Quraisy Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebanyak 3.000 orang. Bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW dan kaum kufar pada perang Uhud? Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pasukan pemanah berada di atas bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah berpesan kepada regu pemanah untuk menjaga bagian belakang kaum muslimin dan jangan sekali-sekali meninggalkan tempat. Sedangkan strategi kaum kufar yang dipimpin oleh Abu Sufyan membagi pasukannya menjadi 3. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan lainnya dipimpin oleh Sofyan bin Umayyah. Bagaimana berlangsungnya perang Uhud? Nah, kita simak.
Perang Uhud sama seperti Perang Badar, yaitu diawali perang tanding antara Ali bin Abu Thalib sebagai perwakilan kaum muslimin, kemudian melawan Talhah bin Abu Talhah yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin bergembira atas kemenangan pertama ini dan mereka meneriakkan takbir sambil menyerang kaum musyrikin secara serempak. Kaum muslimin cepat menyerang mereka dan pasukan kaum kufar pun lari tunggang langgang. Apa yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud karena regu pemanah yang berada di sayap kiri pasukan sibuk mengejar ghanimah atau harta rampasan perang dan meninggalkan tempat mereka. Khalid bin Walid bersama Ikrimah segera menyerang beberapa orang dari para pemanah yang tersisa dan mengambil alih posisi regu pemanah. Semua pasukan musuh menyerang balik pasukan Islam yang sedang mengejar pasukan kaum musyrikin dari belakang. Pada saat itu, ada teriakan seseorang bahwa Nabi Muhammad SAW telah tewas, sehingga menyebabkan lemahnya semangat kaum muslimin dan menyebabkan kaum muslimin menjadi bercerai-berai dan bahkan beberapa kaum muslimin mencari perlindungan ke arah Gunung Uhud. Apa dampak dari perang Uhud? Sekitar 70 orang muslim syahid, di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin ada 20 orang lebih yang tewas. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Nabi Muhammad SAW terluka akibat lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. Allah mengabadikan kisah perang Uhud dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 121 sampai 122 tentang kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang dapat diambil adalah medan perang Uhud menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Kekalahan yang diderita kaum muslimin karena tidak mematuhi komando strategi yang sudah dirancang dengan matang oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Rasulullah sebagai komando memiliki keberanian dan kesabaran yang sangat luar biasa. Demikianlah penjelasan sederhana tentang pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah Perang Badar dan Perang Uhud. Semoga kita selalu istiqomah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan sepanjang hayat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.